Jadi makin kita berusaha ikhlas, makin sulit setan itu untuk menipu kita. Makin lepas kita berharap dari makhluk dalam bentuk apapun ya, makin tertutup pintu masuk setan menipu kita. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Kajian kita kali ini nomor 248. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 248. Idza alimta anna syaitana la yaghfulu anka fala taghful anta amman nasiyatuka biyadihi. Jika engkau telah mengetahui bahwa setan itu tidak pernah lupa kepadamu, maka engkau jangan lupa terhadap Tuhan yang nasibmu ada di tangannya. Sekarang kita membahas gangguan dari setan. Setan itu ada makhluk ciptaan Allah. Dan inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Surat Fatir ayat 6. Inna syaitan, sesungguhnya setan itu lakum aduwwun, adalah musuh bagimu, maka fattakiduhu aduwa, maka perlakukanlah, nyatakanlah ia sebagai musuh. Bacakan pendapat para ulama ya. Abul Abbas berkata, dalam memahami ayat ini ada satu kaum yang berpaham bahwa mereka diperintah untuk memusuhi setan dan mengerahkan segala daya untuk memusuhinya. Tapi ada golongan juga dari umat yang mengartikan sesungguhnya setan musuhmu, jadi musuh. Setan musuhmu dan aku Allah adalah Tuhanmu. Maka sibuklah dengan yang maka orang-orang ini sibuk dengan kepada yang dicintainya, yaitu Allah, dan lupa pada musuhnya. Akhirnya Allah sendiri yang melindungi kekasihnya dari gangguan setan sebagai musuh itu. Ini pendapat. Ada yang fokus ke setan, tapi ada yang fokus setan musuh. Tapi ya Allah, pencipta kita, pemisik, penguasa segalanya, lebih sibuk ke Allah saja. Karena setan itu ternyata ada dalam genggaman Allah. Makin sibuk dengan Allah, melakukan apapun karena Allah, bertawakal ke Allah, maka Allah sendiri yang akan membuatnya si setan itu tidak bisa mencelakakannya, karena Allah yang melindunginya. Masya Allah. Abu Hasim berkata, siapa setan itu sehingga harus ditakuti? Demi Allah, ia sudah pernah diikuti tapi sama sekali tidak berguna nurut kepadanya. Begitu pula ketika dilanggar, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Memang setan itu lemah, bisanya cuman berbisik saja. Kalau diikuti bisikannya tidak ada gunanya, malah merugikan. Kalaupun kita tidak mengikutinya, cuek kepada bisikannya, juga tidak bisa apa-apa dia. Tidak bisa menerkam, tidak bisa mencelakakannya, cuman bisik-bisik saja. Tapi itu dia, banyaknya orang mengikuti bisikannya, karena bisikannya menampakkan baik yang buruk, menampakkan indah yang jelek. Jadi ketipu, jadi sesuatu yang berzina itu buruk, hina, nista. Tapi setan menampakkan keindahan, kebaikan dalam perbuatan nista. Jadi kalau orang berzina, sebetulnya itu pilihannya, bukan karena bisikan setan. Karena setan
ngebisikin ke siapapun, dan kalau kita nggak nurut ya dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa maksa. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat sebetulnya tidak bisa menyalahkan setan, karena memang pekerjaan dia menipu, membisikkan. Kalau kita berbuat maksiat itu pilihan sendiri, memilih mengikuti tipu daya. Abu Sulaiman berkata, tak ada makhluk yang lebih rendah dari setan. Andai kata Allah tidak menyuruh kami berlindung kepada Allah daripadanya, niscaya saya tidak merasa gentar sama sekali daripada setan. Setan memang makhluk hina, terkutuk, tapi Allah menyuruh kita berlindung ke Allah. Jadi kita berlindung ke Allah, kenapa? Karena Allah yang nyuruh. Gitu kata Abu Sulaiman. Ada lagi yang berkata, jika setan itu bisa melihat engkau dari arah yang engkau tidak dapat melihatnya, jadi setan nipu kita. Kita tidak bisa lihat nih setan. Maka Allah melihat kepadanya, ke setan itu dari arah si setan itu tidak bisa lihat ke Allah. maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan. Malik bin Dinar berkata, satu musuh yang dapat melihat padamu sedang engkau tidak dapat melihatnya, sungguh sukar untuk melawannya kecuali dengan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan sekalian, nyata setan itu ada, harus kita yakini ini. Dan nyata juga banyak kita dan orang-orang terjerumus karena tipu dayanya. Jadi bagaimana sekarang? Ya sudah, Allah memberikan senjata kepada kita, doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang dirajam. Tapi setan membuat kita jarang berdoa ini, sebab ini senjata yang membuat dia bisa lumpuh. Oleh karena itulah rekan-rekan sekalian, kalau sudah mulai ada bisikan-bisikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mata lihat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena setan pasti membimbing mata kita untuk melihat yang haram, melihat sesuatu yang membuat mata berzina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah mendengar kita sedang berdoa, Allah tahu kita sedang berlindung kepadanya, dan mudah bagi Allah melindungi. Yang tiba-tiba jadi nggak pengen mau ngobrol, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena ngobrol itu ada ujub, ada ria, ada ghibah, ada fitnah. Selama ngobrol ini setan terus membisiki kita untuk berkata tentang amal soleh kita, untuk menghina orang lain, untuk nambah-nambah omongan, untuk berbohong, untuk meremehkan orang, untuk sombong. Terus sambil ngobrol, termasuk sambil ceramah begini nih, terus saja dibisiki supaya tergelincir kata-katanya, supaya melakukan kata-kata yang sia-sia, supaya ngebodornya bodor yang maksiat, dibisiki terus. Lalu dalam kesendirian kerja dibisiki supaya dalam kesendirian kita berbuat maksiat. Gimana kalau ibadah? Sama, target yang paling top dari setan terkutuk adalah para ulama. Sasaran yang paling serius setan itu menipu adalah para ulama. Supaya apa? Supaya menyesatkan umat, supaya tidak mengamalkan ilmunya, supaya berbuat jelek. Yang membuat kan efektif tuh. Kalau ulama melakukan
keburukan bisa masif efektivitasnya dibanding penjahat. Penjahat mungkin tidak dibisikin juga sudah berbuat jahat ya, karena ada kalanya ya. Mau tahu kapan katanya seseorang tidak dibisiki setan udah maksiat? Lihat saja Ramadan. Kalau Ramadan tanpa dibisiki saja sudah ngaco ya. Nah, yang justru efektif itu yang ditipu adalah para ulama, orang yang ahli ibadah, ditipu tuh ya. Ditipu bagaimana? Supaya ujub, merasa mulia dengan ibadahnya, merasa soleh, merasa beda dari yang lain, merasa suci, merasa sudah dekat dengan Allah. Atau ahli ibadah ditipu supaya berlebih-lebihan, was-was, wudunya diulang-ulang, takbir diulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus ditipu supaya ibadahnya itu menjadi berlebihan. Dia ibadah tapi jadi banyak sekali sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, itu juga tipu daya setan diantaranya ya. Jadi gimana nih, apakah penceramah ini dibisikin? Pasti ya. Lalu gimana? Satu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua dalam surat Hijr ayat 39-40. Coba Ustaz ya, Al-Hijr ayat 39-40. Mana tadi baca? Ada di Al-Quran ya. Nanti bisa juga dibaca surat An-Nahl 99. Ini yang tidak bisa ditipu setan ya. Sesudah kita berlindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, di sini disebut illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada yang 39-nya Ustaz. Apa illa ibadaka minhumul mukhlasin? Kecuali, silakan kita simak dulu ya. Surat 39 ayat sebelumnya. Yang illa ibadaka itu kan 40. Coba. Quran surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. 40-nya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Nah, ada mukhlasin, ada mukhlisin. Apa bedanya? Dari ilmu yang saya dapatkan, mukhlisin itu adalah tingkatan awalnya sebelum mukhlasin. Mukhlisin itu adalah orang yang berusaha keras menjadi orang ikhlas. Sedang mukhlasin itu orang yang diberi karunia oleh Allah menjadi orang ikhlas. Jadi orang mukhlisin belum tentu mukhlasin. Mukhlis belum tentu mukhlas. Kalau mukhlas itu mukhlis. Ya, jadi kita berusaha ikhlas. Nah, itu disebut mukhlis. Tapi orang yang diberi karunia Allah sudah ikhlas. Nah, ini para nabi disebutnya mukhlasin. Makanya tidak mempan ditipu setan.
Nah, kita gimana supaya jadi mukhlasin? Ya terus berusaha keras untuk mencari ilmu dan mengamalkannya lillahi ta'ala sampai nanti Allah menolong kita. Jadi intinya gerbangnya adalah orang itu mudah ditipu setan kalau dia senang sekali mendapatkan kedudukan di sisi makhluk, senang dipuji, senang diakui, senang popularitas, sedang banyaknya subscriber hanya untuk dirinya ya, senang untuk dihargai, dihormati, senang diperlakukan spesial, senang dengan kekaguman orang, senang dengan pemberian. Pokoknya kalau dia suka sekali dengan sesuatu yang ada dalam genggaman makhluk, apakah yang nampak maupun yang tidak nampak ya, nah itu makanan ketipu setan. Makanya ya kalau orang sudah pujian, senang dipuji itu empuk. Makanya sering dibahas, ayo kita latih sama-sama untuk berhenti berharap dari makhluk. Ya seperti yang tadi dikatakan ya, kalau orang sudah ingin dipuji, udah segala aja, apapun dijadikan sarana supaya orang memuji kita, baik penampilan maupun pikiran, ide, gagasan, sikap, bahkan ibadah juga bisa untuk dipuji orang. Makanya disebut fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang-orang yang sholatnya lalai, orang yang sholatnya demi dilihat orang. Nah rekan-rekan sekalian, satu lagi ayatnya surat An-Nahl 99. Jadi makin kita berusaha ikhlas, makin sulit setan itu untuk menipu kita. Makin lepas kita berharap dari makhluk dalam bentuk apapun ya, makin tertutup pintu masuk setan menipu kita. Dipegang ini baik-baik ya. Surat Al-Hijr ayat 40. Selanjutnya surat An-Nahl ayat 99. Coba. Quran surah An-Nahl ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak berdaya, tidak kuasa terhadap orang yang betul-betul beriman dan kepada Allah mereka berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan bertawakal. Jadi setan itu tidak berdaya nih kepada orang yang imannya teguh, makin yakin ke Allah, aduh makin susah, dan makin bulat tawakal berharap dari Allah, udah sulit. Makanya kalau kita banyak berharap, bersandar, bergantung ke makhluk, udah dimakan kita ini. Makanya putus berharap. Orang yang berhenti berharap dari makhluk kalau beramal akan ikhlas, kalau dia berbuat akan tawakal, dan itu memang bukti keimanan seseorang. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa selamat dari tipu daya setan? Yaitu banyaklah memohon perlindungan kepada Allah. Kalau kira-kira udah mulai aduh ini bisikannya banyak nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan bisikan itu akan memanfaatkan nafsu kita.
Jadi kalau kita udah ingin sesuatu, terus ayo macam-macam, ingin barang, ingin dunia, ya, ingin dipuji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitulah ya, tentu dengan cara yang tidak jadi riak juga dan tidak menyakitin. Misalkan di rumah suami lagi marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu bisa nambah marah ya, karena nganggap suami sebagai setannya. Dan yang kedua, terus dilatih kalau berbuat apa-apa sing ikhlas lillahi ta'ala, enggak ada ngarep apa-apa, pujian, penghargaan, balasan dari makhluk kecuali semoga Allah ridho. Makin ikhlas susah setan nipunya. Dan yang ketiga, tawakal. Dah, bersandarnya, bergantungnya, berharapnya hanya Allah saja, tidak bersandar kepada siapapun. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan orang yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi segala keperluan, kebutuhannya. Karena Allah tahu semua kebutuhan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Demikian sahabatku yang baik, semoga Allah memberikan hikmah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan